Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah tentang jodoh ya. Jodoh, tanda-tanda dia jodoh kamu. Nah, kita akan coba lihat ya. Ada bagi kamu yang mungkin lagi punya pasangan tapi bingung untuk menilai dia apakah dia jodoh aku atau enggak ya, Kak. Nah, kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku berharap buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek ya di sini untuk energi tanda-tanda dia seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Seperti apakah itu? Nah, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, satu lagi ya. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, kita akan coba lihat The Fool, ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capri. Ini namanya lebah ya. Di rumah aku itu ada lebah, tapi lebahnya itu tawon ya. Dia tidak apa ya, tidak tidak liar. Nah, kalau ada lampu hidup dia datang. Kayaknya panas. Oke. Nah, biarkan aja. Lanjut ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi, jodoh itu ya memang semuanya Tuhan yang ngatur. Ya, jodoh, rezeki, maut itu ada di tangan Tuhan ya. Tapi kita juga bisa melihat apakah orang yang ini pilihan aku, ya tanda-tandanya seperti apa, agar kita tidak salah dalam memilih. Makanya sering terjadi perceraian, sering terjadi konflik perpisahan, ya mungkin karena mereka tidak menyadari kalau pasangannya itu punya kekurangan, punya kelebihan, dan dia tidak bisa menerima. Nah, itu yang harus kita benahi dulu di sini. Kita akan lihat tanda-tanda seseorang itu yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Oke? Yang kartu pertama ada kartu The Fool. The Fool ini, seseorang itu akan selalu berhati-hati. Berhati-hati kenapa? Untuk menjalin hubungan dengan kamu itu, dia akan mengetahui kamu lebih detail dulu. Nah, itu juga kamu seperti itu juga ya. Arti kata mungkin kita harus tahu dulu nih, kamu siapa, keluarganya di mana, keluarganya siapa, orang tuanya mana, orang tuanya siapa gitu ya. Dan dikenali dulu lah gitu. Itu dalam konteks yang berhati-hati gitu ya. Bukan kita waspada, berhati-hati karena kita pengen kenal dulu nih, bukan sembarangan, oh dia ganteng, oh dia cantik gitu ya, oh dia kaya, ya dia mau nikah dengan aku sementara kita belum mengenal orang tuanya, keluarganya ya. Ya jangan-jangan nanti kita dibohongi. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui dulu. Ada kehati-hatian dari seseorang ini ya untuk bisa mengenal kamu. Kalau dia pengen misalnya kayak kita berproses gitu loh. Jadi kita tidak bisa langsung gitu ya. Kayak maaf, kita tidak bisa langsung untuk bisa mengetahui apakah kita berjodoh atau enggak. Kita kenali dulu masing-masing, ya mungkin kekurangannya, kelebihannya, seperti itu ya. Jadi sehingga nantinya antara kamu dengan dia itu akan merasa kayak dituntun ya, oh, ternyata aku mengetahui dia begini, dia begitu ya. Dan pada akhirnya ya punya keinginan untuk berkomitmen, kayaknya pilihan aku udah tepat nih gitu ya. Jadi seperti itu. Bukan berarti kita itu kayak takut ini, takut itu enggak ya, tapi memang harus seperti itu. Oke. Nah, di sini ada Six of Swords. Nah, tanda-tandanya seseorang ini dia akan selalu membawa kamu kepada kondisi yang lebih baik. Kalau misalnya ya dia seperti melihat kamu dalam kesedihan atau dia melihat kamu dalam kesengsaraan ya, dia akan memperjuangkan kamu menuju ke suatu arah yang mungkin lebih baik gitu loh. Atau kepada kondisi yang lebih baik. Atau misalnya kamu mungkin orang yang biasa aja atau kamu itu orang yang mungkin tidak punya apa-apa dan dia tidak
tidak apa ya, tidak gengsi gitu ya, dan dia juga intinya justru dia ingin menaikkan derajat hidup kamu. Ya mungkin dulunya orang melihat kamu itu sebelah mata, sekarang mungkin dengan hadirnya dia, orang-orang mungkin jadi menghargai kamu, segan sama kamu ya. Jadi kalau dia itu benar-benar seperti menginginkan untuk, apa ya, memikul beban itu bersama-sama, arti kata dia adalah orang yang tepat buat kamu. Karena ada seseorang, mungkin ada banyak orang yang mungkin kamu kenal, dia selama ini tidak akan bisa bersimpati kepada kamu, berempati kepada kamu ya, karena, dia sering mengabaikan kamu. Jika kamu dalam masalah, dia nggak mau tahu, ya udah kamu urus aja sendiri masalahnya. Nah, kalau ada orang seperti itu, yakinlah, pertimbangkanlah lagi gitu ya, bahwasanya dia bukan yang terbaik buat kamu. Tapi seseorang ini, dia akan memikul beban kamu untuk bersama-sama gitu loh. Untuk memikul beban kamu bersama-sama ya, begitu. Nah, jadi jika ada seseorang seperti ini yang mau memikul beban kamu, ya arti kata dia yang tulus, ya. Ini juga dia ceriyot dan dia juga akan tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk ya. Dia akan bisa membedakan. Ya membedakan itu bagaimana gitu ya. Misalnya gini, kalau seandainya mungkin ada konflik antara kamu dengan dia gitu ya. Nah, sementara dia begitu sayang sama kamu dan sementara yang salah itu adalah kamu, tapi dia bisa memaafkan kamu. Kenapa? Tujuannya ingin bahagia bersama kamu. Ya, dia akan membuat dirinya itu kayak, apa ya, kayak menerima apa yang kamu lakukan, tapi tetap bukan menerima begitu aja enggak, tapi tetap dengan ada komitmen satu sama lain ya, sehingga hubungan ini akan lebih harmonis lagi gitu loh, ya. Jadi seseorang ini akan bisa memahami itu, oke? Di sini ada Seven of Pentacles, dan orang ini begitu sabar menghadapi kamu. Dan orang ini juga, bisa dikatakan bekerja keras, punya tanggung jawab gitu ya. Intinya dia merasa bertanggung jawab atas kamu ya, kalau dia laki-laki, dia akan mencari nafkah, memenuhi semua kebutuhan kamu, ya itu salah satunya. Tapi kalau dia laki-laki yang hanya berharap penghasilan dari istri, ya kamu pertimbangkan lagi. Dia hanya mungkin dia sehat gitu ya, dia sehat, dia tidak punya penyakit gitu ya, dia kuat ya, tapi dia malas untuk bekerja. Arti kata ya kamu mungkin sudah pernah untuk mengingatkan dia atau mengajak dia tapi nggak pernah berubah. Kamu pertimbangkan lagi ya. Nah tapi seseorang ini nantinya kalau kamu yang baik menurut kamu ya, dia akan benar-benar menjadi menjadi tulang punggung kamu. Dia akan menjadi, eee, kepala rumah tangga di sini kalau dia laki-laki ya. Tapi kalau dia perempuan ya, dia akan selalu ada bersama dengan kamu. Susah senang selalu bersama. Walaupun kamu dalam keadaan terpuruk sekalipun, dia akan selalu ada buat kamu. Dia akan selalu mendampingi kamu. Dia tidak akan pergi dari kamu. Ya, ini gambaran seseorang itu. Oke? Dan siapa lagi? Ada Ace of Pentacles. Seseorang ini benar-benar selalu memberikan apapun untuk kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu itu kekurangan kalau dia laki-laki ya. Tapi kalau dia perempuan, dia tidak akan membiarkan kamu ya mungkin berada dalam kesusahan ya dari segi finansial, dia akan selalu bantu kamu. Dia akan selalu support kamu. Jika perlu mungkin dia juga ikut bekerja, tapi bersama-sama, bukan sendiri-sendiri begitu ya. Nah, ini bersama-sama ya. Jadi orang ini bisa dikatakan orang yang benar ya, orang yang baik gitu loh. Orang yang tulus. Nah, seseorang ini juga tidak akan pernah membohongi kamu. Dia akan jujur, apapun itu tentang diri dia akan jujur. Sekalipun dia pernah menikah atau mungkin dia sudah jadi janda atau dia sudah jadi duda gitu ya. Dia akan benar-benar apa ya kayak bisa berkata jujur kepada kamu. Dia akan mengatakan sejujurnya tentang dia gitu loh. Dan dia ibarat kata itu akan menjaga hubungan ini. Apapun mungkin yang, dia rasakan, mungkin ada suatu kebohongan atau apa, dia mungkin akan mengatakan dan akan bertanya, sehingga semua itu akan selesai gitu loh, ya. Nah, ini aku rasakan dari energi seseorang yang mungkin yang menjadi tanda-tanda kalau seseorang itu, eee, jodoh kamu ya. Kita akan coba lihat, apa di sini kata hatinya dia, perasaan terdalamnya dia. Kalau seseorang itu jodoh kamu, ya, dia pasti akan mengeluarkan kata-kata ini ya. Kita coba cek, apa kata-kata yang ingin dia keluarkan ya kepada kamu. Oke. Kita akan coba cek di sini. Ya. Apakah yang terbaca? Ya. Di sini dia mengatakan, "Thank you for teaching me what real love is," ya. Dia mengatakan terima kasih sudah mengajarkan aku ya tentang cinta sejati. Jadi dia ini
sebenarnya dulu pernah ya terkoneksi dengan kamu mungkin ya. Seseorang ini pernah berada di suatu hubungan ya dengan kamu, tapi harus berpisah, tapi harus berakhir gitu loh. Nah, tetapi sejak dia terpisah dari kamu atau dia sudah meninggalkan kamu, dia situ menyadari kalau kamu itu ternyata orang yang pantas buat dia. Karena selama ini kamu itu selalu ada buat dia. Kamu itu selalu setia sama dia. Dan kamu bahkan menurut nih apa yang mungkin dia katakan, kamu selalu iyakan gitu loh. Nah, terkadang dia sering menyakiti kamu, kamu memaafkan. Itu yang membuat dia kayak ngerasa kamu itu orang yang tulus. Sehingga akhirnya dia mungkin akan kembali ke kamu gitu loh. Oke? Nah, di sini juga dia mengatakan, "You are the only one who get me without me saying anything." Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mendapatkan aku tanpa kamu mengatakan apa-apa. Nah, mungkin saja ini takdir. Sebuah takdir mungkin akan berkata, ya tiba-tiba aja nih kayak serk aja gitu ya, kayak ada feel aja gitu ya, feel connection ya gitu. Terus seakan-akan kayak aku nyaman sama dia. Nah, itu yang membuat dia kayak ngerasa tanpa mengatakan apa-apa, dengan perbuatan aja dia sudah menunjukkan kalau dia itu adalah orang yang pantas gitu loh. Ya. Jadi semoga aja kamu akan ketemu dengan orang seperti ini. Oke? Your beauty is so captivating that I forget to blink. Ya. Kamu begitu cantik gitu ya. Sampai aku lupa untuk berkedip gitu loh. Jadi seseorang ini kayak terpukau oleh kecantikan kamu atau ketampanan kamu ya, sehingga membuat dia tuh kayak ngerasa gimana gitu ya. Jadi kalau kalau dia udah cinta sama kamu ya, walaupun mungkin bagaimana keadaan, kamu merasa mungkin nggak cantik ya, nggak ganteng, tapi dia akan melihat kamu itu cantik dan begitu gantengnya gitu loh. Karena mungkin kebaikan kamu itu, diri kamu itu dilihatnya dari dalam hati, bukan dari luar aja, bukan dari fisik aja gitu loh. Jadi dia melihat kamu itu mungkin dari luar dalam lah gitu ya. Nah di sini ada, I wrote you a letter on paper, but I'm too afraid to show it to you. Jadi ada seseorang ya, dia sebenarnya sudah menulis surat nih sama kamu, tapi dia takut untuk mengatakan kepada kamu. Kenapa? Kenapa ini salah satu indikator bahwasanya itu tanda-tanda gitu ya, dia jadi jodoh kamu. Mungkin saja dia orang yang mungkin berjauh dengan kamu ya, dia ingin mengatakan sesuatu kepada kamu ya, mungkin pembatalan rencana, komitmen atau apa, tapi dia takut gitu loh, takut kamu terluka. Arti kata dia mencoba untuk memikirkan bagaimana ya caranya untuk mengatakan kepada kamu ya, kalau mungkin pertemuan kita ditunda gitu ya. Karena dia tidak ingin melihat kamu sedih, kecewa gitu loh. Nah, itu ada juga sih orang seperti ini. Nah, itu arti kata dia takut untuk menyakiti kamu, otomatis dia takut untuk membatalkan semuanya dengan kamu. Oke? Nah, di sini ada juga I'm working hard on my finance for you, for us, for our future. Jadi seseorang ini, aku bekerja keras untuk finansial, untuk kita, untuk kamu, untuk kita, dan untuk masa depan kita. Jadi ada seseorang ini begitu mengusahakan, memperjuangkan gitu ya, dari segi finansial dulu. Yang dia itu bekerja keras untuk kamu. Kalau dia laki-laki ya, kalau dia laki-laki itu bekerja keras untuk kamu, untuk kita, untuk masa depan kita gitu loh. Dia tidak ingin kamu nantinya tersiksa, ya menderita gitu karena nggak punya uang gitu ya. Intinya nggak bisa makan, ya itu kan bahaya ya. Apalagi yang udah jadi kepala rumah tangga nih, dia harus benar-benar kayak memperjuangkan masalah ekonomi atau finansialnya dia gitu. Jangan sampai orang yang kamu nikahi gitu ya, itu tidak terlantar hidupnya. Oke, nah seperti itu. Oke. Sini ada lagi. So many things remind me of you, it's crazy. Banyak hal yang mungkin aku memikirkan kamu gitu. Banyak aku memikirkan tentang kamu dan itu membuat aku gila gitu loh. Dia saking memikirkan kamu itu membuat dia kayak ngerasa, "Oh, kenapa ini? Aku seperti tergila-gila sama kamu," gitu ya. Dia sulit mungkin untuk melupakan kamu, sulit ya. Yang ada adalah hanya memikirkan kamu saja. Oke, kita akan coba lihat di sini. Bagaimana tentang romansa kamu di sini? Kita akan coba lihat untuk selanjutnya apa yang terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya bersama dia ataukah bukan gitu ya. Dan siapakah dia yang mungkin akan datang kepada kamu menjadi jodoh kamu ini? Kamu akan bisa rasakan nanti. Satu lagi ya. Nah, di sini ada unrequited love. Ada cinta yang mungkin bertepuk sebelah tangan, tetapi pada akhirnya cinta ini mungkin bisa bersama kembali. Ya, ini dia. Ada beberapa dari kamu kayak ngerasa nih, aku nggak suka sama dia, karena apa penampilan dia.
cara dia, sikap dia, ya. Tetapi ternyata seseorang ini begitu sangat kamu butuhkan. Mungkin saja dia selalu ada buat kamu, dia selalu mengerti kamu, ya, menerima kekurangannya kamu, ya. Jadi di situ yang membuat akhirnya kamu menyadari, oh dia adalah orang yang terbaik gitu loh. Sempat sih kamu ingin melupakan dia, sempat kamu mungkin untuk menjauh dari dia, tapi sulit gitu loh. Pernah kamu mencoba fokus kepada keluarga, fokus kepada orang yang kamu sayang aja, mungkin keluarga, anak gitu kan, ataupun orang tua atau adik kakak gitu ya. Nah, namun pada akhirnya sejak kamu mencoba untuk healing ataupun move on dari dia, ya akhirnya dia tahu atau kamu tahu ataupun dia ya di sini ya, dan pada akhirnya kamu akan menikah bersama dia di sini. Mungkin akhirnya ini namanya jodoh. Mungkin saja yang aku katakan takdir. Kau pernah berkonflik, kamu pernah mungkin saling melupakan, atau pernah cintanya betul-betul belakangan, tapi pada akhirnya ya akan ketemu kembali. Oke, kita akan coba lihat ya untuk inisialnya. Inisialnya siapa? Siapakah dia yang mungkin akan menjadi jodoh kamu ini? Siapakah dia yang akan menjadi jodoh kamu? Ada K dan T, teman kerja, atasan kerja. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Oke. Ada J dan U, teman kuliah. Dan ini ada A, teman lama. Oke. Itu mungkin orang-orang yang mungkin inisialnya ya. Dan siapa lagi di sini untuk zodiak-zodiaknya yang terkoneksi kuat dengan kamu? Ada Gemini. Ada Sagittarius. Ada Leo. Ada Libra. Ada Scorpio. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan itu tadi ya, tapi ini cerita kamu, bisa saja ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini. Jika ini adalah cerita kamu. Oke, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.